Tes tes 1 2 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengulang pembahasan yang sebelumnya sudah kita bahas tentang soal listening untuk section yang pertama kemarin. Di sini kita bisa melihat tipe soalnya itu adalah mengisi titik-titik dengan petunjuknya ada dua, yaitu two words dengan or a number, and or a number. Artinya harus diisi dengan dua kata atau dengan atau dan nomor ya. Jadi yang nomor satu itu kita bisa lihat di sini petunjuknya adalah length of story. Length of story itu artinya panjang dari suatu cerita. Nah, untuk nomor satu ini pilihannya kemungkinan ada dua ya. Bisa jadi dia dalam bentuk jumlah kata ya. Artinya di sini nanti words, atau bisa jadi pages ya. Misalnya berapa halaman yang harus dibuat ceritanya. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, terus untuk nomor 2 di sini kita bisa melihat petunjuknya. Di sini ada artikel ya. Nah, kalau ada partikel di sini artinya kata yang ada setelahnya ini adalah sebuah kata benda. Oke. Kata bendanya seperti apa? Di sini kita bisa lihat kata story di sini menjadi patokan. Jadi kemungkinan besar di sini adalah sesuatu yang berhubungan dengan benda yang muncul dalam suatu cerita. Apakah itu berhubungan dengan ceritanya atau itu berhubungan dengan susunan struktur ceritanya. Jadi mungkin struktur cerita atau hal tertentu dalam cerita. Oke, itu untuk yang nomor 2. Nah, untuk yang nomor 3, karena di sini petunjuknya age, otomatis di sini adalah number. Terus yang berikutnya adalah last entry date. Karena di sini petunjuknya adalah date, maka di sini adalah tanggal. Karena di sini sudah ada tanggalnya tanggal 1, maka di sini adalah month. Ya. Artinya ini adalah nama bulan. Terus kalau misalnya ada berupa web address seperti ini, maka kemungkinan besar ini akan dieja. Maka harus sering-sering latihan mengeja supaya bisa tahu kira-kira apa yang disebutkan. Terus berikutnya adalah don't. Nah, karena petunjuknya di sini adalah don't, maka di sini isinya adalah verbs ya. Kemungkinan di sini adalah kata kerja. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, nomor 7, competition is judged by something or by someone ya. Artinya di sini adalah person itu bisa nama, bisa juga pekerjaan. Terus berikutnya top story will be available. Nah, kalau ini kemungkinan disambung dengan on apa gitu atau nama tempat tertentu. Terus nomor 9 di situ top story will be chosen by someone ya. Maka sama dengan nomor 7. Oke. Nah, nomor 10 ini karena di sini ada kata depan in, maka kemungkinannya ada dua, apakah dia tahun atau juga bisa dia nama negara ya. Nama negara. Oke. Jadi kira-kira seperti itu untuk section yang pertama. Berikutnya adalah untuk section kedua. Nah, untuk section kedua ini ada dua kemungkinan
di sini kita harus mengisi dengan kata, ya. Ada 3 kata maksimum. Terus yang kedua adalah memilih di antara 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke. Jadi untuk nomor 11 itu petunjuknya kita bisa lihat di sini dari kata what. Makanya ini di sini adalah what was the sea life center previously called. Itu artinya isinya di sini adalah nama benda, nama event atau bukan nama event ya. Lebih tepatnya nama tempat, dan dia unik gitu. Kenapa dia unik? Karena ya nama tempat biasanya itu unik ya, bukan kata yang umum kita dengar sehari-hari. Jadi kayak Sea Life Center itu kan kurang umum ya. Kira-kira seperti itu. Terus nomor 12 ini what is the newest attraction. Jadi kita coba menerka-nerka kira-kira attraction seperti apa yang akan ada di sebuah hiburan yang berhubungan dengan laut ya. Jadi nama atraksi. Terus when is the feeding time. Kalau di sini pertanyaannya feeding time, maka di sini jawabannya adalah waktu. Waktu ini bisa dalam bentuk noon, afternoon. Kalau night kan tidak mungkin ya, karena kayaknya tidak mungkin dia buka sampai malam. Atau mungkin jam ya. Perhatikan AM atau PM-nya. Terus what can you do? Karena what can you do, maka kemungkinan di sini adalah kata kerja. Oke. Terus what special event will the sea center arrange for you? Maka di sini kata benda. Nah, ini kata benda tapi dia berhubungan dengan event tertentu yang berhubungan dengan customer. Terus yang berikutnya adalah where will the petition for animal conservation. Maka di sini bisa nama tempat atau juga bisa dia itu adalah suatu organisasi. Kenapa suatu organisasi? Karena di sini tentang petition. Petition itu biasanya dilayangkan ke pemerintah atau ke lembaga ya, atau hal-hal semacamnya. Terus what can you use to test what you have learned. Nah, maka karena pertanyaan what, maka di sini adalah kata benda ya. Kata benda. Oke. Untuk section 3 ini untuk section 2 bagian yang ini kita hanya perlu nanti bisa dipelajari dari teks yang ada di bagian halaman berikutnya ya. Halaman 5 dan 6, 5, 6, 7, 8 kalau nggak salah. Oke. Baik, saya ke section 3. Kalau untuk section 3 ini sama dengan yang tadi, silakan dipelajari sendiri karena ini tentang kita harus memilih. Artinya ada yang dicoret ya, kalau kita dengar kata-katanya ada yang perlu dicoret, misalnya yang mana. Jadi kita hanya perlu memilih 2. Jadi misalnya apa, yang mana yang paling dia suka, misalnya ini dengan ini misalnya, yang lain dicoret. Terus berikutnya untuk nomor 23. Oke, nomor 23 ini kalau kita baca ya, ini George is studying mechanical engineering which involves several disciplines. He is finding bla 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 the most difficult. Kalau dia berbicara the most difficult, maka ini kemungkinan isinya adalah nama matpel, mata pelajaran, atau nama matkul ya, nama mata kuliah. Terus at this moment his course is mainly bla bla bla.
Artinya di sini adalah mungkin dia kata sifat mungkin ya, kata sifat. His court is mainly, kalau dia mau mendeskripsikan tentang suatu benda ya bisa juga dia kata benda di sini. Terus nomor 25, he will soon have an assignment which involve a study of. Oke, berarti di sini isinya adalah tentang subjek atau subtema atau tentang tema tertentu ya, tentang tema tertentu. Karena di sini ada a study of. Oke, artinya di sini dia tentang suatu hal yang spesifik. Tapi perlu diperhatikan di sini ada kata two words. Karena di sini ada kata two words, maka dia terbatas hanya 2 kata saja. Dan yang terakhir nomor 26, he thinks there are too many bla 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 and would like less of them. Artinya ada sesuatu yang terlalu banyak. Kemungkinan di sini isinya adalah kata benda. Ya, isinya adalah kata benda. Ini berhubungan dengan pelajaran ya, bisa dia berhubungan dengan terlalu banyak materi atau terlalu banyak apa gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu untuk nomor 26. Oke, nomor 27 sampai 30 ini kita skip saja, nanti kita bahas kalian dengan pilihan jawabannya dengan skripnya ya. Oke, lanjut. Sekarang nomor 31. Oke, nomor 31 ini 31 sampai 40 kita garis bawahi dulu ini. Jadi ada 2 kata maksimum. Nah, di sini how. How di sini kira-kira petunjuknya apa? Ya. Nah, kalau how itu artinya bagaimana ya? Maka kemungkinan besar ya jawabannya itu adalah kata sifat ya. Kata sifat. Jadi ini isinya pasti kata sifat. Karena dia menggambarkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan presentation. Terus di sini ada kata how. Kalau kita lihat contohnya di bawah, di sini ada kata how, maka kata setelahnya adalah how big the audience. Big ini kan kata sifat. Maka di sini juga kata sifat. Nah, untuk nomor 32, start with information that makes the audience bla bla bla. Makes the audience bla bla bla. Maka kemungkinan di sini juga isinya adalah kata sifat. Nah, terus end with. Nah, kalau kita di sini kata end with, artinya di sini pasti adalah kata benda. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Terus karena di sini dia berbicara tentang structure ya, artinya dia memulai sesuatu dengan sesuatu hal that makes audience kata sifat, terus end with kata benda. Baik, nomor 34. The presentation need to be bla bla bla. Maka di sini juga pasti kata sifat ya, karena need to be. Ya, kalau need to be itu sambungannya pasti kata sifat. Terus very content by using a mix of words and bla bla bla. Karena di sini sudah ada words and bla bla bla, maka di sini kemungkinan besar isinya adalah kata benda. Nah, terus nomor 36. Untuk nomor 36 ini voice very speed. Nah, karena di sini sudah ada petunjuknya very speed and something, maka di sini juga isinya adalah kata benda. Ya, karena di sini sudah ada speed.
Speed di sini kan kata benda ya. Maka kemungkinan di sini juga adalah kata benda juga. Oke. Terus nomor 37. Occasionally add something. Ya, kalau add maka di sini juga kata benda. Nah, do not use bla bla bla. Do not use something di sini juga pasti kata benda. Nomor 39 itu you should bla bla bla. Nah, kalau you should artinya di sini isinya pasti kata kerja. Dan nomor terakhir 40 ya. Karena di sini ada kata buy dan di sini ada kata them, maka kemungkinan besar di sini adalah verb ditambah dengan ing ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, nah baik, nah berikutnya mungkin kita akan cocokkan ya dengan yang sudah di ini ya, yang sudah di yang sudah saya berikan prediksinya, kira-kira jawabannya berupa kata sifat atau kata benda. Terus kita cocokkan dengan jawabannya di sini. Baik, nah di sini kita mulai ke nomor 1. Oke, nomor 1 di sini adalah 3000 words. Ya. 3000 words. Nah, 3000 words. Kenapa words di sini? Karena tadi saya sudah katakan bahwa ada kemungkinan dia words atau pages. Karena dia akan menanyakan tentang lengthnya atau panjangnya. Nah, berikutnya adalah surprise ending. Ya, surprise ending ini adalah salah satu komponen dari cerita. Ya, seperti yang tadi saya sudah tulis di sini struktur dari cerita, maka dia adalah surprise ending. Nah, berikutnya bisa dilihat di nomor 3. Itu adalah number ya. Oke, nomor 3 kita lihat. Nomor 3 itu number dan di sini ada 16. Oke, nomor 4 itu month, nama bulan. Oke, di sini dia menyebutkan beberapa nama bulan. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah yang ini, ya, submit your entry, ya. Karena soalnya tadi adalah last entry date, maka kita cari deadline-nya by the 1st of August. Maka jawabannya adalah August. Oke, nomor nomor 6 verbs, karena di sini ada kata don't. Oke. Maka karena di sini ada kata don't, maka jawabannya pasti kata kerja. Ya, di situ adalah post. Oke, kita ke nomor 7. Nomor 7 itu judge by someone. Judge by someone. Nah, someone-nya di sini adalah famous authors, ya. Someone. Tadi sudah saya jelaskan ada kemungkinan 2. Yang pertama itu adalah nama orang, bisa juga pekerjaan orang tersebut. Artinya akan dinilai oleh siapa, misalnya koki. Kalau lomba masak dinilai oleh koki, kalau misalnya lomba puisi ya kadang dinilai oleh penulis puisi juga atau autorsnya. Terus nomor 8 tadi saya tulis di sini adalah nama tempat. Oke, di sini published online. Online ini maksudnya adalah di internet ya. Terus nomor 9 sama ya dengan nomor 7, yaitu someone. Bisa nama orang, bisa juga pekerjaan orang tersebut, dan jawabannya adalah public.
Public ini maksudnya adalah masyarakat umum. Nah, jadi intinya adalah orang atau pekerja. Dan yang terakhir jawabannya adalah Spain. Spain ini adalah nama negara, ya, nama negara. Maka nama negara di sini adalah Spain. Baik, untuk section 2, yang pertama itu tadi nama dan dia unik, ya. We are not called World of Water anymore. Itu diganti, itu yang dipakai untuk menggantikan Sea Life Center. Oke, World of Water itu adalah kata yang unik kan. Tadi saya sudah berikan petunjuk karena dia nama tempat, artinya dia harus mempunyai nilai branding, artinya namanya harus unik. Maka kalau ada frase yang agak unik, maka itulah yang dijadikan sebagai nama. Nah, berikutnya adalah nama atraksi. Nah, di sini nama atraksi ada beberapa yang sudah disebutkan, ya, like aquarium, crocodiles, and penguins. Tetapi yang menjadi patokan di sini adalah splash ride, karena petunjuknya adalah newest itu artinya yang paling baru, maka yang diambil adalah splash ride. Oke, berikutnya untuk nomor 13, waktu. Jadi untuk waktu juga hati-hati karena biasanya itu ada jebakan-jebakan. Misalnya di sini ada 3 PM, ada afternoon, dan ada noon. Nah, tapi noon yang dipilih karena yang dijadikan petunjuk di sini adalah waktunya, ya. Oke. Feeding time-nya itu noon, afternoon, AM atau PM, ya. Noon, ya, main feedingnya yang dicari, ya. Terus what can you do with VIP ticket? VIP ticket artinya VIP ticket di sini adalah kata kerja, ya. Tadi saya sudah feed the shark. Bagaimana caranya mengenali dia kata kerja? Di sini ada all load to. Ya, ada kata to-nya, makanya dia kata kerja. Nah, terus di sini kata benda, event tertentu, ya. Karena saya bilang event tertentu, di situ ada birthday party. Oke. Terus yang tadi di petisi dikirim ke government itu pemerintah. Terus di sini ada quiz. Oke, kira-kira itu pembahasan sampai section 2, ya. Oke. Baik, saya akan lanjutkan pembahasan section berikutnya, ya, pada video berikutnya.